Buat kalian yang sudah mencapai $10 di Google AdSense, maka kalian harus verifikasi menggunakan KTP. Tetapi ketika kalian ingin verifikasi menggunakan KTP, malah yang dimintain bukan KTP, yang ada malah sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, akte perusahaan, izin usaha, surat pendaftaran pajak. Pasti kalian bingung, apa itu surat sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, itu apa bang? Pasti kalian bingung, cara verifikasinya tuh bagaimana? Dan di bawahnya ada lagi, yaitu meminta surat izin mengemudi atau KTP ataupun paspor, izin tinggal. Jadi kalian kan seharusnya yang dimintain hanya KTP. Nah, jadi saya akan membahasnya, terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan membahas yaitu bagaimana sih verifikasi KTP di AdSense, tetapi yang dimintain malah data-data dari organisasi yang kalian tidak punya. Contohnya seperti sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, akte perusahaan, dan lainnya. Pasti kalian bingung cara mengisinya itu bagaimana. Jadi sekarang saya akan membahasnya bagaimana cara mengatasi ketika kalian dimintain seharusnya KTP malah yang dimintain seperti organisasi ya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu awalannya ya, agar kalian tuh paham yang saya maksud. Mungkin ada di antara kalian para YouTuber yang belum monetes. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah pengalaman ketika kalian ingin daftar monetes ya. Jadi biar kalian tuh tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya seperti para YouTuber-YouTuber lainnya yang sudah mengalami masalah seperti ini. Biar kalian itu yang dimintain hanya KTP, bukan seperti sertifikat pendaftaran perusahaan ya. Nah, di sini ketika kalian sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ataupun sudah 10 juta view short ya. Nah, pasti kalian nantinya akan disuruh untuk mendaftar Google AdSense seperti ini ya. Nah, ketika kalian sudah mendaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kalian pastikan situsnya terlebih dahulu. Jika sudah benar itu situs YouTube kalian, maka kalian lanjut. Dan ketika sudah lanjut, maka kalian akan masuk ke bagian Google AdSense di bagian nama dan alamat. Nah, di atas sendiri ada tulisan yaitu jenis akun, perseorangan, apa bisnis, dan di bawahnya lagi ada nama dan alamat kalian yang kalian harus isi ya ketika sudah monetes ya. Nah, kalian sudah isi semuanya, tetapi ada yang paling penting yang perlu kalian hati-hati ketika di bagian jenis akun. Jangan sampai kalian memilih bisnis ya. Kalian harus memilih perseorangan ataupun individu. Kalau kalian memilih bisnis, jadinya akan seperti sebelumnya, yaitu yang dimana yang dimintain bukan KTP, tetapi banyak hal seperti sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, akte perusahaan, dan lainnya. Jadi kalau kalian menggunakan perseorangan ataupun individu, maka yang dimintain hanya KTP. Kok bisa bang? Kamu tahu dari mana bang? Nah, di sini saya mengalami masalah yang dimana ada beberapa YouTuber dimana meminta menggunakan bisnis ya, bukan perseorangan. Nah, di sini kan ada pilihan perseorangan, bisnis. Jangan sampai kalian memilih bisnis ya, pilih aja perseorangan. Kecuali memang kalian perusahaan ya, sudah ada bisnisnya, nggak apa-apa kalian pilih menggunakan bisnis. Tetapi jika kalian hanya YouTuber sendiri ataupun hanya individu ya, maka kalian pilih perseorangan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang sudah terlanjur untuk memilih bisnis. Kalian bisa cek di bagian info pembayaran. Cara ngeceknya di bagian sini, di Google AdSense, info pembayaran. Kalian lihat di bagian setelan, di situ ada jenis akun. Kalian lihat kalau perseorangan kalian aman. Nah, kalau kalian jangan sampai kalian menggunakan bisnis yang jadinya maka ketika kalian sudah mencapai $10, kan kalau $10 kan akan dimintain verifikasi KTP dan verifikasi alamat, surat PIN. Nah, ini yang KTP. Nah, yang ada maka seperti ini tampilannya, IDV kalau nggak salah singkatannya. Nah, kalau kalian isi, maka yang ada ketika kalian menggunakan bisnis di tipe akun AdSense, maka yang dimintain seperti ini. Sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, akta perusahaan, izin usaha, surat pendaftaran pajak. Pasti kalian bingung cara mengisinya tuh bagaimana, sedangkan kalian tidak memiliki salah satu di antara sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, akta perusahaan, izin usaha, surat pendaftaran pajak. Nah, jadi di sini ada yang meminta bantuan kepada saya bagaimana cara mengatasi ini. Jadi saya bingung, sedangkan saya juga pun belum pernah merasakan gitu loh. Nah, lanjut. Nah, di bagian ini ketika kalian ingin mengisinya, maka yang dimintai nama organisasi. Nah, pasti kalian juga bingung nama organisasinya apa.
Mungkin kalian akan berpikir nama organisasi YouTube bang. Bukan ya, nama organisasi itu berkaitan dengan perusahaan kalian. Nah, sedangkan kalian tidak memiliki perusahaan, pasti bingung juga kan. Nah, jadinya di sini memang ada orang yang juga sudah komentar bahwa dia sudah mencapai $10 yang dimintain malah seperti itu. Kan saya mau daftar ngajuin PIN YouTube udah $10. Sebelum dulu saya tuh akunnya bisnis, nggak individu. Jadi gara-gara bisnis ya. Nah, harusnya kan perseorangan, jadi daftarnya tuh pakai KTP. Nah, memang benar yang dimintain memang KTP. Kalau saya kan munculnya malah nama organisasi, itu yang saya juga bingung. Kok bisa mintanya malah organisasi gitu. Nah, jadi alhasil saya ingin mencoba untuk memperbaiki akun orang ini. Oke, saya akan mencoba untuk memperbaiki akun orang ini. Nah, jadi setelah semuanya saya perbaiki, saya cek dan sebagainya, itu tidak ada titik terang yang dimana saya mencoba untuk meminta bantuan dukungan Google. Dan di sini saya juga tidak mendapatkan solusi ya. Yang ada malah pihak Google-nya yang ingin kalian itu mengisi sertifikat pendaftaran perusahaan agar kalian itu bisa merubah yang awalnya akun bisnis, akun ACC-nya ya, menjadi individu. Jadi nggak bisa kalian merubah bisnis jadi individu secara langsung. Yang ada kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu dokumen organisasi ya. Jadi diselesaikan dulu. Nah, ini kalau kalian baca, iya sama. Tapi dokumen apa ini? Jadi saya tanya ke pihak Google, bantuan Google ya. Nah, mohon maaf, Anda ikuti petunjuk dari link informasi yang kami berikan. Jadi memang saya disuruh ikuti, sedangkan saya tidak memiliki sertifikat dokumen perusahaan itu apa gitu loh. Nah, intinya saya skip, saya itu tidak tahu, ujung-ujungnya tidak mendapatkan solusi dari bantuan Google. Jadinya saya ingin mencoba untuk memperbaiki sendiri menggunakan NPWP ya. Nah, dan ada satu lagi orang yang juga mengalami masalah ini. Di komentar saya ada yang berkomentar seperti itu. Mas, tolong solusi untuk AdSense saya jenisnya organisasi. Bagaimana cara merubahnya? Saya disuruh upload dokumen perusahaan, apakah bisa di rumah? Nah, jadi kalian bingung pasti apa yang harus diisi, sedangkan kalian tidak memiliki usaha. Nah, jadi ini dia solusi buat kalian yang mengalami masalah yang dimana ketika kalian ingin verifikasi KTP yang ada yang dimintain malah dokumen organisasi, sedangkan kalian nggak punya. Di sini kalian perlu sebuah data yang dimana ini penting banget, yaitu sebuah NPWP agar kalian bisa lolos di bagian ini. Kalau nggak punya NPWP bagaimana bang? Di sini saya sarankan kalian buat aja karena tidak ada cara jalan pintas ya, agar kalian bisa lolos di situ nggak bisa. Kalian memang harus punya NPWP terlebih dahulu agar bisa lolos di bagian ini yang saya tahu ya. Nah, mungkin bagaimana cara daftarnya bang? Kalian cari-cari dulu deh di YouTube, banyak banget yang bahas bagaimana cara mendaftar NPWP secara online ya. Oke, kita akan lanjut ke tutorialnya. Di sini di bagian konfirmasi nama organisasi, kalian isi aja sesuai dengan organisasi kalian, yaitu nama dari NPWP kalian. Jadi kalau kalian lihat NPWP itu isinya kan ada nama, ada nomor, sama alamat kalian. Nah, di bagian nama kalian tulis aja nama organisasi kalian dengan nama kalian. Tulis dengan huruf besar semua ataupun kecil juga gak apa-apa di bagian awal. Nah, setelah itu maka kalian upload aja NPWP kalian di bagian pertama. Ini kalian bisa lihat. Nah, lalu kalian masukkan aja alamat kalian, alamat yang ada di NPWP kalian ataupun alamat rumah kalian. Selanjutnya, pasti kalian akan bingung, tambahkan nomor pendaftaran organisasi opsional. Itu apa, Bang? Kan tulisannya NIB gitu loh. Nah, di sini saya kasih saran yang dimana orang ini kan tanya, itu pakai NIB itu apa, Bang? Nah, saya suruh dia coba kasih nomor NPWP. Di bagian NPWP kan ada nomornya itu. Nah, kalian tulis semuanya, termasuk dari titiknya juga. Titik misalnya 036, titik 012, strip, semuanya tulis dah intinya. Jangan hanya angkanya aja ya. Kalian juga tulis tanda bacanya, titik, strip dan sebagainya, kalian tulis semuanya. Nah, di nomor 4 maka kalian akan dimintai tanda pengenal untuk verifikasi bahwa ini memang Anda. Di situ yang dimintain kalian boleh menggunakan surat izin mengemudi ataupun SIM, kartu tanda pengenal nasional, dan di bagian ketiga ada paspor, dan yang keempat izin tinggal. Yang dimana nih biasanya dikeluarkan oleh kabupaten kalau kalian itu ada izin untuk tinggal di sini gitu. Nah, di bagian ini kalian bebas untuk mengisinya. Kalian boleh menggunakan SIM ataupun KTP, paspor, izin tinggal bebas. Tetapi kalau kalian punya KTP, kalian gunakan aja KTP ya.
Nah, di nomor 5 kalian isi aja alamat kalian sesuai dengan alamat kalian dan lalu kalian tekan berikutnya. Dan ketika sudah daftar, maka dia langsung aja tulisannya dalam proses ya. Memang ketika daftar semuanya sudah diisi, maka yang dimintai dalam proses ya. Nah, setelah semuanya dalam proses, maka dia langsung tunggu aja. Mungkin kalau nggak salah dia bilangnya 1 harian ya, paling lama 7 hari kalau nggak salah. Nah, dia itu sudah lulus. Mantap mas, alhamdulillah berhasil. Jadi dia sudah memberikan screenshot seperti ini, yang dimana dia itu sudah berhasil melewati verifikasi, yang dimana dimintain sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar. Jadi intinya dia lulus ya, bisa ternyata menggunakan NPWP. Nah lanjut, ini buktinya. Mantap bang, alhamdulillah. Berarti benar ya, pakai NPWP bisa. Benar mas, catatan nama perusahaan, alamat sesuai dengan ID kita. Nah, jadi memang harus menggunakan NPWP. Jika kalian tidak menggunakan NPWP, kemungkinan untuk berhasilnya susah gitu loh. Ada nggak bang cara lain selain tidak menggunakan NPWP? Kan kita salah bang, seharusnya kan menggunakan individu ataupun perseorangan. Malah saya itu milih organisasi, nah ataupun bisnis ya. Nah, di sini sudah saya katakan di awal kan saya sudah meminta bantuan kepada Google, yang dimana saya meminta permohonan agar awalnya dari bisnis menjadi individu. Malah nggak bisa, yang ada kalian memang harus mengisi ini dulu, baru kalian bisa ubah yang awalnya organisasi menjadi individu ya. Jadi memang harus menggunakan NPWP terlebih dahulu. Jadi kalian daftar aja NPWP dulu, habis itu kalian isi ini baru bisa. Oke lanjut. Nah, di bagian IDV maka tulisannya otomatis selesai karena memang dia sudah lulus ya, ataupun sudah bisa melewati verifikasi identitas ya. Nah, ini buktinya di bagian AdSense, di bagian email ada tulisan seperti ini, verifikasi identitas berhasil. Terus dia itu sekarang tinggal nunggu PIN aja karena sudah lolos ya. Seperti ini gambarannya. Nah, verifikasi identitas IDV selesai, verifikasi alamat. Jadi dia itu sudah di bagian verifikasi alamat ya, ataupun surat PIN. Jadi sudah ringan lah, karena dia pasti awalnya bingung ataupun panik. Kok bisa yang dimintain sertifikat pendaftaran perusahaan, izin usaha, dan lainnya. Pasti bingung, seharusnya kan KTP gitu. Jadi buat kalian yang mengalami masalah dengan verifikasi KTP yang seharusnya yang dimintain sebuah KTP, pasti kalian juga bingung yang dimintain dokumen organisasi, yang dimana sertifikat pendaftaran perusahaan itu apa, anggaran dasar itu apa, akta perusahaan itu apa, izin usaha itu apa, semuanya kalian kan nggak punya. Kalau kalian punya ya enak-enak aja, tinggal kalian upload dokumennya maka akan diterima. Tapi kalau kalian nggak punya, itu bagaimana? Nah, terus bagaimana bang, kok bisa abang tahu yang dimintain NPWP? Nah, di bagian bawah sendiri ada tulisan surat pendaftaran pajak. Nah, surat pendaftaran pajak itu apa? Nah, setahu saya itu NPWP itu tentang pajak ya. Jadi, memang kalian kalau ingin membayar pajak itu menggunakan NPWP. Nah, jadi bisa dikatakan NPWP itu surat pendaftaran pajak. Jadi kalian gunakan aja NPWP agar bisa menggunakan dokumen organisasi dan bisa mengisi surat pendaftaran pajak ya. Nah, jadi itu dia, sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya. Oh ya, buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti itu, yang dimana yang dimintain malah sertifikat pendaftaran perusahaan, anggaran dasar, dan lainnya, kalian boleh hubungi saya di bagian Instagram, ageng_fs. Kalian boleh hubungi saya di bagian Instagram. Nantinya saya akan mencoba untuk membantu kalian di bagian YouTube kalian ataupun di Google AdSense kalian. Jangan lupa subscribe ya.